Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel POD Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan cara merakit crossover aktif supaya bisa rapi seperti pabrikan ya. Oke, sebelum ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke Mbah ya, kita lanjut ke videonya. Jadi ini sudah ada bahan-bahannya ya di sini. Kita akan coba merakit caranya supaya bisa rapi ya. Jadi perkabelannya itu bisa rapi, enggak keteng selewar, enggak berantakan kabelnya. Karena kerapian itu selain enak dilihat itu juga bisa mengurangi dengung ya. Karena kalau biasanya kita kalau ngerakit aksesoris ya, bukan hanya crossover saja, entah itu yang lainnya, itu kalau dia kabelnya berantakan, kabelnya nggak tersusun rapi, biasanya bisa menyebabkan dengung ya, seperti itu. Jadi penting banget sih untuk kerapian kalau kita merakit sesuatu, merakit power, merakit aksesoris. Nah oke, di sini saya sudah ada bahan-bahannya ya. Ini yang pertama ada kabel AC ya, untuk ke AC ini, ke setrum PLN. Lalu ada kabel head secukupnya, teman-teman bisa pakai kabel head ataupun kabel fleksibel ya, kabel fleksibel yang isi 6 itu loh, kabel kecil-kecil itu terserah. Saya menggunakan kabel head. Lalu kabel biasa ya, ini nanti untuk jumper strum PLN nya ya, strum AC nya ke trafo, kita jumper menggunakan ini. Lalu trafo, nah trafo ini menyesuaikan, bisa 1 ampere, bisa setengah ampere, ataupun lebih kecil juga nggak apa-apa, karena ini menyesuaikan tinggi dari boxnya ya, seperti itu. Nah ini saya gunakan setengah ampere karena dia pas dengan boxnya. Kalau saya gunakan 1 ampere dia sundul ya, ketinggian trafonya. Lalu ada sekring ya, sekring dan juga rumahnya. Ini sekringnya sudah saya masukkan di dalam, juga rumahnya seperti ini, yang kecil ya, sekringnya rumahnya yang kecil. Lalu ada saklar 3 pin, ini yang ada lampunya. Lalu knop potensio ya, ini knop potensio selera sih mau pakai yang model apa. Ini saya menggunakan model seperti ini. Selanjutnya ada jack ya. Nah ini jack nanti di bagian belakang nanti seperti ini, jacknya mono ya. Setelah itu tentu ada kitnya. Nah ini kitnya saya rakit sendiri, komponennya juga jelas bagus, resistornya juga ya bagus-bagus. Untuk kapasitornya juga kita nggak menggunakan milar ya, yang hijau-hijau itu nggak menggunakan, tapi kita gunakan seperti ini, kuning-kuning seperti ini, merah supaya jos. Lalu yang terakhir ada boxnya. Nah ini boxnya. Oke, yang pertama kita rakit dulu bagian boxnya ya. Nah ini boxnya ini dia tebel ya, bukan yang ecek-ecek gitu. Nah dia kuat, tebel, kokoh. Nah, seperti ini, dia nggak gampang bengkok ya, kuat. Jadi untuk langkah yang pertama kita pasang dulu si soketnya ini ya, di bagian belakang sini. Nah ini crossover aktif 4W ini. Nah, banyak untuk soketnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 biji. Nah ini kita pasang dulu di sini semuanya ya, dan juga kita pasang sekringnya ini dan juga si saklarnya ini.
Oke, langsung saja kita pasang dulu. Nah, oke, ini sudah terpasang semua ya. Nah, seperti ini. Dan kita pasang yang kencang supaya enggak apa namanya, enggak bergerak dia, supaya kuat. Nah, seperti ini. Untuk pemasangannya saya skip ya, karena kelamaan kalau kita videoin untuk pemasangannya. Setelah ini kita pasang trafonya ya. Kita pasang dulu trafonya. Nah, seperti ini. Trafonya kita pasang ke fuse, ke sekring, ke jack AC, dan juga ke saklarnya ya. Oke, kita skip dulu. Nah, oke ya, ini sudah selesai saya pasang untuk trafonya, dan juga ya intinya jalur strumnya lah. Nah, ini sudah jadi. Nah, setelah seperti ini itu kita cek dulu ya untuk trafonya ini. Jadi kita siapkan PSPen. Nah, dan kita cekkan colokan ke listrik. Jadi dibiasakan seperti itu ya. Nah, ini kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah nyala ya. Setelah itu kita cek dulu untuk boxnya ya, dan juga trafonya. Nanti takutnya trafonya bocor. Kalau trafonya bocor itu nanti bisa nyetrum ya boxnya. Nah, jadi kita harus yang aman, kita cek dulu seperti ini untuk boxnya. Nah, kalau dia nggak nyala ya, kalau dia nggak nyala berarti trafonya aman, nggak bocor. Lalu kita bisa pegang boxnya. Ini berarti sudah aman. Nah, kalau sudah dipastikan sudah aman ya, trafonya nggak bocor, selanjutnya kita cek untuk tegangan outputnya. Nah, ini kan, nah kita cek tegangan outputnya di sini. Tergantung kita mau pakai gunakan yang berapa volt ya. Nah, di sini saya gunakan 12 volt. Jadi kita cek dulu tegangannya. Dia tegangannya sudah keluar atau belum. Nanti takutnya sudah dirakit ya, sudah dirakit jadi ternyata trafonya ini nggak keluar outputnya. Trafonya rusak ya, siapa tahu kan apa namanya, lebih baik kita cek dulu untuk output trafonya ini. Nah, kita siapkan AVO ya. AVO kita setting di skala AC, jangan lupa ya, di skala AC. Dan hati-hati jangan sampai kita menyentuh bagian strum 220 nya ya. Nah, ini yang hitam kita pasangkan ke CT, dan yang merah ke 12. Nah, ini sudah keluar ya tegangannya 12, sekian volt. Kita cek lagi satunya. Nah, udah keluar juga. Berarti untuk jalur strum ini sudah fix ya, sudah jadi, sudah fix 100%. Selanjutnya kita pasang untuk kitnya. Nah, ini kitnya. Selanjutnya kita pasang untuk perkabelannya ke jack ya. Jadi di sini kan ada output ya. Nah, output ini nanti kita sambungkan ke jacknya sini. Nah, ke sini. Seperti ini ya. Jadi nanti kita pasang kabel ke sini. Nah, kabelnya itu kita harus tata serapi mungkin ya. Tata serapi mungkin.
Ini kan dia stereo ya, jadi kiri kanan. Nah, nanti kabel bagian kiri ini itu kita jadikan satu, kabel kanan jadikan satu. Jadi kabelnya nanti yang terlihat itu cuma dua gulungan, dua tumpukan kabel lah gitu. Jadi terlihat rapi. Kalau kita nggak jadikan satu ya, kabelnya kita asal kita pasang aja, itu nanti berseliweran dia, jadi banyak kabel di sini. Nah, itu bisa menyebabkan dengung ya, dan juga terlihat kurang rapi. Jadi kita pasang kabelnya ini ya. Kabelnya ini kita solder dulu di kitnya, lalu kita ukur ya, kita ukur supaya dia panjangnya itu bisa pas. Jadi diusahakan kabelnya itu ngepres ya, pas gitu, enggak kelebihan kabelnya, supaya rapi juga. Jadi kabelnya itu dibuat ngepres pas gitu. Oke, kita solder dulu ya. Untuk kabelnya ini kita ukur, kita solder dulu, kita skip. Nah, ini sudah selesai saya solder ke PCB nya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita kasih di pangkalnya ini, kita kasih solasi bakar ya. Sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa, tapi supaya lebih kuat, lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal pasang ya ke soketnya ini, kabel-kabelnya ini disesuaikan untuk yang mid ke mid ya, low ke low, high ke high. Jadi kita perhatiin. Nah, kita pasang. Oke, kita solder dulu ya ke soketnya. Nah, oke Mbak ya, ini sudah selesai saya solder ke soketnya. Jadi yang seperti yang saya bilang di awal tadi, ini kan stereo ya, kiri kanan. Nah, jadi kabel yang kiri itu kita jadikan satu seperti ini, yang kanan juga jadikan satu seperti ini. Jadi nanti cuma ada dua blok ya kabelnya, itu enggak berseliweran di mana-mana, terlihat lebih rapi. Nah, ini kita tinggal tali ya menggunakan kabel dis. Tadi lupa ya, di awal tadi nggak saya sebutkan, jadi kurang kabel dis ya. Tinggal kita tali, kita rapihkan perkabelannya, ditali supaya lebih simple. Oke, kita rapihkan dulu. Nah, oke ya, ini sudah saya tali dan sudah kelihatan lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Jadi dia kabelnya itu tertata gitu, tidak berseliweran. Nah ya, lalu selanjutnya kita pasang dulu jalur setrumnya ya, karena output dari trafo ini. Nah, 12 volt kita masukkan ke sini sebagai supply-nya. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya kitnya itu seperti apa. Kitnya teman-teman kan di sini dia sudah ada diodanya 4 biji ya, dioda grid, dan ini sudah ada elko-nya. Ini apa namanya, rangkaian power supply. Jadi kita nggak usah bikin power supply lagi, kita tinggal masukkan saja. Tapi kalau rangkaian teman-teman belum ada power supply-nya ya harus bikin dulu ya, dioda grid sama dioda grid sama elko untuk merubah arus dari trafo ya. Arus dari trafo itu kan AC, sedangkan kitnya itu membutuhkan arus DC, jadi harus pakai power supply dulu. Ini kita solder dulu ya, sini 12 volt CT. Nah, oke ya, ini sudah selesai saya solder untuk strumnya ya, 12 CT. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang baut dan juga knop di potensionya ini, dan sudah selesai. Nah, oke Mbak ya, ini sudah selesai saya pasang untuk knopnya, dan ini sudah jadi ya, seperti ini. Jadi ya terlihat rapi, kabelnya itu tersusun ya, tertata, enggak berseliweran. Nah, seperti
seperti ini. Oke, seperti itu aja Pak ya untuk caranya. Ini crossover bisa diorder, tapi nanti setelah lebaran ya. Harganya per unit 385.000. Sudah jadi ya, tinggal colok saja. Untuk yang minat bisa diorder mulai nanti setelah lebaran ya. Ini pengiriman kita, pengiriman terakhir sebelum lebaran ya. Jadi setelah ini kita nggak ada pengiriman, aktif lagi ada pengiriman setelah lebaran. Bisa diorder lewat Tokopedia ataupun Shopee. Kalau yang suka COD bayar di tempat bisa pakai Shopee ya, linknya ada di deskripsi video. Ataupun juga langsung ke saya bisa, lewat online shop juga bisa, linknya ada di deskripsi video. Bagi yang penasaran untuk suaranya ya, bisa lihat di video saya sebelumnya, di video yang ini. Nah, linknya ada di deskripsi video ya, linknya. Bagi yang mau tahu suaranya seperti apa, silahkan klik link di bawah, sudah saya sediakan untuk suara dari crossover ini. Crossover aktif 4-way plus subwoofer. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.